Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Hardini Putri. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pada kelompok 7 ini, yang pertama ada saya, Tri Hardini Putri, yang kedua ada Luciana Octavia, yang ketiga ada Dera Dwi Lestari, yang keempat ada Syahdan Widianto, yang kelima ada Indri Puspita, dan yang terakhir ada Anissa Najmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan ini salah satunya meliputi tes tulis seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, uraian singkat, dan masih banyak lagi beberapa jenis dan teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetisi pengetahuan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai konteks sesuai dengan indikator. Pencapaian kompetensi penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Puspita, NPM 185060049. Nah, dari sini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan hasil penilaian. Pemanfaatan hasil penilaian tes. Agar proses pembelajaran yang akan kita lakukan berjalan dengan baik, maka persiapan mengajar merupakan hal yang sangat mutlak harus dibuat. Sebelum kita mengajar di depan kelas, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pemanfaatan. Yang pertama, memanfaatkan hasil pretest dan posttest. Pretest adalah tes yang dilaksanakan pada awal proses pembelajaran, sedangkan posttest dilaksanakan pada setelah pembelajaran. Pretest bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Pengembangan butir soal pretest didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Cakupan materi pretest meliputi seluruh materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan hasil tes formatif. Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan unit soal pembelajaran. Tes formatif digunakan untuk mementor apakah proses pembelajaran yang dilakukan telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada memanfaatkan hasil tes diagnostik. Dengan tes diagnostik, guru dapat mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Karena tes diagnostik akan digunakan untuk menemukan kesulitan pemahaman konsep yang dialami siswa. Maka, materi tes diagnosis dikembangkan dari konsep-konsep yang sulit dipahami siswa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Octavia, NPM 1850638. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan hasil penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes dapat memberikan informasi umpan balik bagi proses pembelajaran. Hasil penilaian sikap, penilaian diri, dan portofolio dapat dianalisis untuk menjadi masukan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Teknik non-tes yang digunakan antara lain penilaian diri, penilaian sikap, dan portofolio. Portofolio merupakan rangkaian atau kumpulan hasil kerja siswa dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun ajaran. Bahkan selama siswa mengikuti pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Penilaian portofolio menekankan pada penilaian proses dan hasil.
Oleh karena itu, penilaian portofolio diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh mengenai pertama, ada perkembangan pemahaman dan pemikiran siswa dalam kurun waktu tentang konsep, topik, dan isi. Kedua, hasil karya siswa yang berkaitan dengan bakat dan keterampilan khusus. Ketiga, dokumen kegiatan siswa dalam satu periode atau dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, keempat, refleksi nilai siswa sebagai individu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Hardiani Putri dengan NPM 1850620. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut hasil penilaian. Yang pertama yaitu ada remedial. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu kompetensi dasar. Pembelajaran remedial diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu pemberian bimbingan secara perorangan. Yang ketiga yaitu pemberian instrumen-instrumen atau latihan secara khusus, dimulai dengan instrumen-instrumen atau latihan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu dengan teman sekelas yang telah mencapai KKM. Apabila siswa belum mencapai KKM, nilai yang dimasukkan adalah nilai tertinggi yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran remedial. Guru tidak dianjurkan untuk memaksa untuk memberi nilai tuntas kepada siswa yang belum mencapai KKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Dwi Lestari, NPM 185060042. Di sini saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu ada tindak lanjut hasil penilaian. Kedua, pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Fokus pengayaan di sini yaitu pendalaman dan peluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok di sini yaitu sekelompok siswa diberikan instrumen pengayaan untuk dikerjakan secara bersama-sama pada luar jam pelajaran. Yang kedua ada belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu siswa diberikan instrumen pengayaan untuk dikerjakan secara sendiri atau individual. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah siswa mengetahui mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Mereka telah mencapai KKM berdasarkan hasil KKM PTS dan juga PAS. Umumnya tidak diberi pengayaan. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak secara berulang-ulang, sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.